Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya, sudah mau menjelang sore ya. Kita baru habis olahraga ya. Sebelum kita buka puasa intermittent fasting kita teman-teman, saya sempatkan untuk membuat video ya, biar mengedukasi kita semua ya. Teman-teman ya, saat ini saya baru buka puasa ya dengan durasi ya, intermittent fasting. Kurang lebih saya kemarin berhenti makan jam 6 ya, jam 6. Dan sekarang baru akan menikmati makanan ya. Sudah hampir jam setengah 3 ya. Hampir 19 jam full ya saya tidak memasukkan apa-apa dalam tubuh saya. Tapi teman-teman, karena kebetulan kita melakukan diet ketosis ya, saya hanya minum kopi pahit, teh tawar, sama air bening ya, air putih ya. Ini saya lagi masih minum kopi sampai sekarang dan belum masukkan apa-apa. Kemudian teman-teman ya, saya melaksanakan diet ketosis ini ya, dengan tujuan untuk memperbaiki sirkulasi atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita ya, yang mungkin selama ini sudah terpapar dengan karbo yang banyak ya, gula dan lain sebagainya, kolesterol, asam urat dan lain-lain ya. Dan kita melaksanakan intermittent fasting itu teman-teman ya, fungsinya banyak ya. Pertama, meregenerasi sel, kemudian membuat tubuh kita itu makin sehat ya, dan menurunkan atau mungkin menghilangkan penyakit jantung, kolesterol, asam urat, ginjal, diabetes, dan lain-lain. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan kita melakukan intermittent fasting ya teman-teman ya. Dan diet rendah karbo, itu yang saya baca literaturnya. Teman-teman boleh mengikuti, boleh juga tidak. Dan untuk siang hari ini teman-teman ya, untuk membuka puasa intermittent fasting saya ya, saya tidak menghindari lemak dan protein, karena sumber tenaga saya sekarang ini ya teman-teman ya, itu dari lemak ya. Dan untuk memperbaiki jaringan sel dalam tubuh saya yang autofagi tercipta dengan jam-jam tertentu kita melakukan puasa intermittent fasting, protein yang baik itu memakan sel-sel ya, sel-sel dalam tubuh kita, kemudian kita masukkan protein sebagai bahan bakar utama sel kita untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Itu literatur yang saya baca teman-teman ya, tapi lebih lengkapnya nanti teman-teman coba cari ya referensinya yang lebih mendetail. Tetapi saya sampai detik saat sekarang ini saya sudah membuktikan, saya sudah pernah koma 3 hari ya, kemudian dia didiagnosa bahwasanya kalau tidak dilakukan tindakan medis saya akan mengalami 50 akan segera kembali atau berpulang, atau 50 kemungkinan masih bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupan. Dan teman-teman, setelah itu saya mempunyai latar belakang untuk mencari ya, mencari ilmunya, karena bagi saya ilmu itu adalah kompas atau penunjuk arah bagi kita agar tidak ragu-ragu dalam menerapkan dalam kehidupan kita teman-teman ya. So di skip lagi teman-teman, saya bukan tenaga ahli, bukan tenaga medis, dokter dan lain sebagainya ya. Saya hanya suka membaca ya dan mencoba menerapkannya, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya berpuasa intermittent fasting kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 1 tahun lebih ya, mendekati limit mungkin hampir 2 tahun ya. Saya setelah memeriksakan diri ke lab, kondisi tubuh saya kembali ke mode pabrik ya, atau kembali ke mode semula ya. Yang tadinya semua rata-rata tinggi, sekarang semuanya normal ya, tidak ada yang tinggi lagi. Jadi teman-teman ya, diet intermittent fasting ini nanti teman cari referensinya ya.
saya hanya mengikuti peraih Nobel 2016, seorang profesor dari Jepang yang menemukan tentang autofagi yang dikembangkan dan lain sebagainya, dan didukung oleh literatur juga yang ada dalam agama ya, tentang bahwa berpuasalah kamu agar kamu sehat. Dengan berpuasa beberapa jam, tubuh kita mengeluarkan namanya autofagi. Autofagi itu adalah sebuah zat atau unsur yang dikeluarkan oleh tubuh dengan cara kita melaparkan diri beberapa jam, kemudian dia keluar. Dan selama ini ya, kurang lebih beberapa puluh tahun kita sering makan karbohidrat, gula, dan lain sebagainya, atau mungkin melebihi batas ambang tubuh kita karena kita belum tahu ilmunya. Ternyata kelebihan dalam tubuh kita itu bisa diminimalisir atau dinormalkan kembali dengan kita berpuasa. Ketika kita berpuasa beberapa jam, ya saya 18-6 atau biasa sampai 24 jam saya berpuasa, tidak memasukkan apa-apa dalam tubuh saya, tapi di skip lagi teman-teman ya. Lakukan secara bertahap ya. Dan autofagi itu muncul, kemudian autofagi itu mencari kelebihan-kelebihan dan dia makan, kemudian dia keluarkan. Kemudian protein-protein yang baik ini kita berikan makan lagi dengan cara mengkonsumsi protein. Sebagaimana yang saya bawa saat sekarang ini teman-teman ya, kemarin saya makan ayam, biasa makan sapi, tetapi tanpa karbo sedikit pun ya teman-teman ya. Ini sekarang saya tadi singgah membeli ya, nih telur mata sapi di saus pakai rica, tidak pakai kecap ya, tidak pakai tepung, tidak pakai campuran lain-lain ya, hanya pakai sambal ya yang tidak dicampur apa-apa, sambal murni. Kemudian saya tidak menghindari lemak karena lemak itu saya dapatkan sebagai sumber kekuatan dan protein itu sebagai bahan bakar untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita, itu untuk protein bisa memberikan makan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Dan lemak itu fungsinya ya teman-teman ya, untuk memberikan tenaga buat kita. Dan teman-teman, ini adalah lemak baik ya. Di dalam diet ketosis kita hanya diperbolehkan makan ini buah alpukat dan beri-berian ya teman-teman ya. Tetapi ada kabar baiknya teman-teman. Kalau teman-teman ingin juga tetap mengkonsumsi rasa manis ya, atau supaya manisnya tetap dapat, atau mungkin aduh saya agak sulit ya untuk menghilangkan kecanduan rasa manis dan lain-lain, coba kita lihat ya komposisi kimianya. Kalau kita memakan gula dari tebu atau gula merah dan lain-lain, di skip ya. Coba lihat kandungannya, itu karbo dan gulanya itu tinggi sekali ya, dan itu yang menyebabkan setelah kita konsumsi itu yang menyebabkan tubuh kita itu agak kocar-kacir dalam artian teman-teman cari referensinya lagi ya. Kemudian untuk rasa manis dan tidak menaikkan kadar insulin dalam tubuh kita, kemudian kita tetap masih mau pengen rasa manis, kemudian tubuh kita tetap dalam ketosis. Ini dia ya teman-teman ya, saya tidak mencantumkan ya. Nih teman-teman, pakai ini stevia adalah daun ya yang menyebabkan rasa manis tetapi tidak menaikkan kalori, kemudian tidak menaikkan gula darah. Jadi teman-teman yang mungkin yang masih gula darahnya tinggi ya, tak apa-apa, silakan minum pakai stevia ya. Bagi mungkin yang kena diabetes ya, atau mungkin yang pengen masih mencintai rasa manis namun takut untuk mengkonsumsi nanti kena diabetes dan lain-lain, ada solusinya yaitu memakai stevia ya, stevia teman-teman ya. Ini bukan endorse teman-teman ya, hanya berbagi ilmu ya. Dan teman-teman, saya ingin makan protein karena sudah hampir kurang lebih 20 jam saya belum memakan protein dan lemak ya. Saya tadi sudah habis olahraga membakar tubuh saya, dan sekarang saatnya saya buka puasa intermittent fasting saya serta membatalkan puasa intermittent fasting saya teman-teman ya, dan dibuka dengan protein. Dan teman-teman insya Allah bisa melakukannya. Baik teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.